mandiin, ngerasa dinginnya hilang, nggak terlalu ngerasa dingin gitu. Saya Pulang lewat Gedeh lagi. Oh, jadi nggak jalur yang resmi? Iya, karena nggak bisa lah lewat jalur sana lagi. Nah, kita rencana pulang dari sana tuh jam 10 pagi. Tapi rombongan yang dari Gedeh ini satu-satu pulang duluan gitu. Oh, nggak bareng ini? Nggak bareng, jadi 8 satu rombongan berangkat jam 8. Satu rombongan lagi berangkat jam 9. Kita rencana berangkat jam 10 gitu. Jam 10 itu didampingi yang si Kang Kuuk itu. Kang Kuuk itu ya. Ternyata si Kang Kuuk juga dia pulang duluan. Sama rombongan yang jam 8. Kita pertama mau rencana naik ke gunung, kita mau puterin ini namanya Gunung Gede. Wah, serius? Iya. Gunung Gede ini udah kan kita pagi-pagi nih naik ke kawah, kita lihat di kawah, turun lagi. Oh, udah summit attack waktu itu, satu kawah ya. Kawah, turun lagi ke Surken. Nah, di Surken ini kita rencana pulang. Kita nggak langsung naik ke Geger, tapi kita lewat Surken yang ujung mau ke daerah Salabintana. Oh, serius? Ya, jadi kan gini, gunung nih gini. Kalau ke sini lewat Salabintana, ini Gunung Putri. Nah, kalau Gede dari sini, Geger sini. Nah, kita pulang, kita ke Surken, naik ke kawah, turun lagi ke Surken. Kita lewat sini, naik jalur lewat sini. Ke Geger, udah di Geger, turun lagi ke jalur Putri. Nah, di Putri ini kita ke Surken lagi, naik lagi ke Geger, baru turun. Kita pulang jam 2 siang, bro. Dari Geger turun ke Culamega jam 2 siang. Sampai Culamega itu sekitar jam 7-an. 7 malam. Jam 7-an. 7 malam. Kita pengalaman pertama dan semua yang namanya Gunung Gede yang kelihatan dari Cianjur ini kan kita penasaran juga. Kita lewatin di sini lewat jalur Salabintana. Kita ngelihat monyet gede banget. Warna abu-abu, kayak monyet, kayak orang lah, gitu. Jadi maksudnya bentuknya kayak orang, gitu. Gedenya kayak orang, abu-abu, ngeliatin kita terus. Warna abu-abu. Itu apa sih, monyet apa sih? Monyet warna abu-abu. Naon atunya? Abu-abu. Tapi sih monyet pada umumnya Sun Gokong ya abu-abu sih. Tapi ini serius, tapi gede. Kali duduk di batu, bukan di pohon. Itu duduknya di batu, monyet itu sambil liatin kita. Yang kita tapi banyak itu nyerang. Banyak apa sendiri? Satu doang. Wah, biasanya monyet teritori berkelompok sih. Nggak, itu satu doang. Itu daerah jalur mau naik pas namanya Hanomama. Nah, kita pulang explore Gunung Gede ini cuma 7 orang. Gitu kan, yang rombongan pemula itu tanpa ada guide lagi. Kita juga di sana kita sepakat pegang ngambilin sampah plastik. Sampah plastik ini buat apa? Buat jadi tali. Jadi tali buat diikat di pohon sebagai tanda. Jadi kita lewat pohon ini ikat, pohon ini ikat gitu. Jadi tanda kita kalau misalnya kita kesasar pun ada tanda kita gitu di situ. Nah, jadi cara bertahan biar antisipasi nggak nyasar. Nggak nyasar karena kita nggak bawa kompas. Nggak bawa kompas dan nggak bawa peralatan apapun lah gitu. Sampai tas pun udah putus-putus di tali pakai apa juga udah nggak dihirauin lah gitu kan. Tas putus, ikat lagi pakai tali rapia atau apa, udah kayak gitulah gitu. Nah, naik
dari dataran Salabintana Salabintana naik pas sebelum puncak Geger, di situ ada makam. Oh, ada makam. Ada makam. Bersih itu makam. Wah, serius loh. Bersih. Enggak, dari awal. Dari ini kan jalur Salabintana ya, puncak apa sih namanya kalau dari Salabintana itu? Ya hampir ke kawah juga kan. Berarti muter lagi. Jadi gini, Tapi itu ketemu jalur Cibodas nggak? bukan yang ke kawah, tapi yang mau ke arah ke Geger. Oh. Kan jadi dua gini nih. Yang kelihatan dari Cianjur ini ke Geger, yang ini ke kawah. Jadi Salabintana kan di sini. Yeah. Yang mau naik di daerah Salabintana. Nah, ini ke sini, bukan ke kawah. Oh, tapi ke iya, Geger, iya, mau iya. balik lagi ke Geger gitu. Di jalur itu nemuin makam. Sebelum makam monyet tadi, Monyet. terus makam. Nah, di situ makam bersih banget. Makam itu bersih banget, kayak yang tiap hari dibersihin, ada yang Ya, kayak ada kuncen ya. Heeh. Tapi siapa yang bersihin itu? Nggak tahu, itu puncak gunung. Itu orang kayaknya nggak ada yang tahu juga sih makam di situ. Kayaknya sebagian tahu deh. Tapi banyak makamnya. Satu doang. Makamnya satu doang. Jadi Terus kayak keramat itu nggak? Kan biasanya kalau makam agak-agak keramat, si padungnya suka ada dibungkus kain kafan atau dibungkus apa, kayak bentuk candi gitu kan? itu nggak dibungkus, tapi bentuknya kayak apa bukan padung, apa namanya nih? Yang nama nisannya. Iya, nisannya. Nisannya itu bentuknya bulat gini, kayak jamur. Ini tihangnya warna emas. Wah, Warna emas dan topinya itu warna hijau. ada namanya nggak? Nggak ada. Dan makam itu kayak dilingkarin pakai apa ya, pakai Batu. bukan kawat seling. Kawat seling. Jadi kawat seling teh yang kayak kabel kawat yang tebal lah gitu. Bersih banget itu makam. Panjang. Gede makam. Kayak waktu kemarin kita di Mananggal itu, di Gunung Mananggal. Lebih gede lah. Oh, lebih gede itu? Lebih gede itu. Wah, buset. Lebih gede. Kapan kesana lagi, Wak? Ayo. Penasaran gak sih? Nah, setelah itu kita menemukan makam, kita balik, kan kita dari makam ini checkpoint lagi di Geger, puncak Geger. Nah, puncak Geger ini dua orang udah nyerah nih teman, Dadan sama Arga. Biar saya yang berdua. Dia minta Dadan ini dia minta sama Arga ini, saya lebih baik tunggu di sini, gak mau ikut lagi. Nah, itu kan bahaya. Itu omong-omongan yang di gunung udah kayak gitu, ngeri kan? Iya. Tunggu. Sedangkan yang lain mau terus menelusuri dari Geger ke bawah lagi, ke yang arah ke Emang treknya nanjak turun gitu? Iya iyalah, orang gini. Oh, kirain dari puncak itu kan udah puncak aja gitu, nggak akan nemuin nanjak-nanjak lagi. Enggak, pasti mudun. Kalau dari puncak pasti mudun. Ada turun. Ada terus turun. Nah, mau balik lagi ke Geger, ya otomatis jalan Surya Kencana, surken lagi, naik lagi. Di Geger itu kita mengebujuk dua orang ini, Dadan sama Arka ini, supaya ikut, karena nggak mungkin lah kita tinggalin gitu kan, dua orang gitu. Kita turun lah, kita akhirnya bareng-bareng lagi, berangkat lagi. Nah, di situ nggak jauh lah, sekitar dari puncak Geger turun lagi mau ke arah Gunung Putri itu nemu namanya Batu Kasur. Batu kasur. Berarti bentuknya emang seperti kasur gede. Udah rata gede gitu enggak? Enggak. Kenapa itu kok disebutnya Batu Kasur, sedangkan batu Itu siapa yang namain batu kasur? Nggak Kan tahu. kalian cuma bertujuh. emang udah ada ceritanya. Oh, Cuman kan kita pengen tahu nih seperti apa gitu kan. Batu Kasur ini tinggi, ini menjulang lah, gede banget itu batu. Nemu itu di sekitar batu ini kayak tempat-tempat pesugihan kayak gitulah. wah. Ada Ada sesajen kayak gitu. sesajen kayak batu, kayak rokok. Bukan batu, telur. Kayak telur, kayak rokok, terus juga apa namanya, dupa kayak gitulah. Tapi itu dupanya ada yang nyala atau memang Udah pada mati. udah lama berarti ya? Nggak ada yang ini. Mungkin Nggak kan, misalkan mungkin kalau
kalau rokok misalkan kalau kayak gini kan ini masih baru kelihatan ya, baru dimatiin, lalu kayak telur, terus dupa Itu udah pada mati semua. Oh, Udah pada mati berarti semua. udah lama. Sampai ada juga buah-buahan juga ada di sana. Ya kita namanya juga anak-anak lah ya. Anak-anak masih iseng atau apa gitu ya. Nggak menghiraukan gimana nanti gitu. Nah, setelah itu kita turun lagi. Di sana ada batu masjid. batu masjid. Jadi batu masjid itu kayak apa ya? Kayak kubah masjid. Di situ juga sama Tapi gede. nggak terlalu gede kayak batu kasur. Oh, Gitu. Nah, di situ batu kasur, batu masjid. Terakhir pas di permukaan Surken yang dari arah Gunung Putri, di situ ada batu dongdang. batu dongdong kayak gimana? Batu dongdang, nah yang kiranya batu kasur itu adalah batu dongdang karena apa? Karena apa ya? Panjang. Terhampar lah gitu, batunya tuh terhampar. Nggak batu dongdang, bentuknya kayak batu kasur lagi. Iya gitu. Cuma Nah, lebih kecil. mitosnya batu itu kalau kita apa namanya ukur Menjengkal pakai jengkalan tangan, setiap ukuran itu pasti beda. Oh, Mitosnya itu batu dongdang. Berarti batu dongdang nggak terlalu mistis sih, nggak ada sesajen, nggak ada apa gitu. tapi yang paling mistis itu tadi nemuin makam tadi, Bo. Makam itu justru pas pertama Tapi di makam ada sesajen gitu nggak ada, bersih banget. Oh, kok aneh ya? Nah, pas pertama datang ke makam pun kaget kenapa? Karena si Kang Dede John ini dia langsung apa namanya salam lah gitunya, assalamualaikum. Kan kita langsung merinding nih, assalamualaikum, waduh merinding gua gitu kan. Langsung di sana kita istilahnya berdoa lah gitu kan. Iya. Berdoa supaya kita dimudahkan dan dilancarkan untuk perjalanan pulang gitu kan. Bukan berarti meminta ke makam itu, tapi kita mendoakan Menghargai yang ada di situ gitu. Takutnya itu apa kan? Kan memang Gunung Gede sering dikait-kaitkan dan disandarkan di situ memang kerajaannya Prabu Siliwangi kan di situ. Betul. Nah, di situ kita pulang lagi ke Surken lah ya. Nah, di Surken ini Oh, habis nemuin batu dongdang. turun Lagi ke Surken lagi. Ya, ke Surken lagi. Nah, di Surken kita jalan lagi ke tengah-tengah Surken. Alun-alun kita naik lagi ke Puncak Geger. Nah, yang pertama kali datang. yang pertama kali datang Puncak Geger. Nah, di situ udah nyampe sekitar jam berapa ya? Jam 2-an lah. Jam 2 siang. Ini jam 2 siang. Kita turun lagi. Nah, sebelumnya, ini terlewat yang lewat sebelum makam. Setelah kita lihat monyet. Datarannya belum terlalu tinggi. Di sana kita lihat guha. Oh, ada gua. Ada guha. Gede nggak guanya? Guha ini lubangnya sekitar diameter 2 meteran lah. 2 meteran. Kita nggak bawa alat headlamp, nggak ada. Kita cuma pakai senter biasa. Senter pun mau habis. Kita cuma bawa senter korek doang. Masuk ke dalam, coba pengen tahu, masuk ke dalam sekitar jarak 3 meteran kita ke dalam. Nah, itu guha buntu, Ya. cuman ke bawah ada tali aja satu. Buset. Ternyata itu guha itu emang guha buatan ya, untuk apa namanya, emang jalur gede ini bukan untuk jalur umum. Ternyata ini jalur gede ini adalah jalur untuk Evakuasi. analisa dari pihak perhutani ataupun Dari pihak misalnya LIPI dari juga kan? BNPB kayak gitulah. Jadi untuk mengecek suhu
lava kayak gitulah, aktifan kawah. aktifan gunung itu. Nah Oh, itu di situ guanya. guanya di situ. Dan kita udah nyampe lah, kita mau rencana pulang lagi di situ. Nah, kita di puncak Geger, kita turun. Nah, di sini kita kan cuma tujuh orang gitu. Pemula lagi semua. Pemula semua Dan berani banget is. dan semua perlengkapan sampai logistik pun kita habis semua. Air minum juga habis. Habis semua. Buset. Makan pun jangankan makan, minum pun habis. Di situ Itu posisi masih di puncak Geger. masih di puncak Geger. Kita langsung mau pulang gitu. Nah, pulang duluan sampai sebelum pertengahan gunung, nggak tahu daerah apa. Itu treknya gimana sih, penasaran sih? Apa udah ada satu trek gitu, ada jalan setapak? Mungkin Apa hutan belukar semuanya? kalau jalannya, kalau sekarang pasti udah jadi belukar. Heeh. Karena kemarin kita bareng sama orang gede, mungkin yang depan buka jalur. Oh, Gitu. Buka jalur yang depan gitu. Nah, kita udah jalan pulang, udah pulang. Nah, terpisah 2 rombongan. Terpisah dari 7 orang. Dari 7 orang ini terpisah. Karena apa? Karena yang 2 yang tadi minta nunggu di situ kelelahan. Ya, didampingi sama 2 orang. Siapa yang dampingin? Dampingi senior dua-duanya di situ. Oh, jadi kalian, Kak, saya duluan. sisanya kalian bertiga duluan. Saya, si Galih, si Henol, si Agung Henol ini duluan. Nah, di sini Bawa perbekalan senjata gitu nggak buat jaga-jaga? nggak ada gitu. Nggak ada bawa apa-apa. Yang penting ini baju, sarung tadi atau apa. Sendal saya juga, alhamdulillah ini sendal masih bertahan gitu. Sendal tarumpah teh gitu. tina karet ban. Tina karet mentah lah gitu. Ini ya karet ban nih. Ya. Nah, Tapi mereka eger sih gua neta tarumpah. Nah, lucunya sebelum kita terpisah di sana, kita nemu makanan kue lapis, tau? Oh, serius itu? Iya. Kue lapis gede gini dibagi 7, bro. Lapis ya begitu. Dibagi 7. Tapi kalau gue sih mending gak dimakan. Soalnya gak ada minum. Melong anjir. Dari saking gimana lah di hutan lah, kayak gimana gitu kan. Nah, turun, saya bertiga duluan turun karena yang lain mau istirahat dulu. Dan mau ya udah nggak apa-apa, kita duluan. Di perjalanan pulang udah sekitar jauh lah pokoknya man. Ini kesannya teman-teman saya yang nunggu, yang 4 orang, kita duluan di sini nih, sekitar pertengahan gunung. 1 kilometer habis ninggalin mereka lah gitu ya. Kita bingungnya gini, kok ini jalur kok sebelum ini ada jalan cagak. Ada dua Ada persinggahan jalan. ini gimana nih, bingung kita gitu kan, bingung mau lewat sini apa lewat sini. Kita coba lewat yang kiri dulu. Kita lewat yang kiri, udah ke bawah jauh lagi. Di sana kok kita naik nggak pernah lihat yang namanya kebun pisang. Wah, Ini ada kebun pisang. bahaya cuy. Naik nggak ada kebun pisang. Nah, kita kan udah bingung. Kebun pisang. Kita coba naik lagi ke atas kayak yang 2 jalur tadi. Kita coba lagi ke jalur yang kanan. Ternyata masih ke sana, bro. Itu udah jauh ke bawah, naik lagi ke atas. Sampai akhirnya kita naik lagi, mutusin untuk ketemu bareng sama yang 4 orang. Naik lagi jadinya. Sebelum naik, saya beraniin diri naik pohon yang kurang lebih sekitar 20 meteran lah tingginya. Saya kenapa naik pohon itu? Karena saya coba mau lihat di mana sih posisi kebun teh. Oh gitu. Pohonnya gede banget, nggak, kalau ukuran
nggak kepegang lah, nggak kepeluk lah itu pohon. Yang 2 teman saya nunggu di bawah, kelihatan nggak kelihatan, turun, dan akhirnya kita mutusin untuk ketemu yang 4 orang itu sambil teriak-teriak, ketemulah itu kan. Perjalanan turun lagi, Pas bergabung lagi, turun lagi di nemuin lagi persinggahan itu. ya. 2 jalan itu. Nah, ternyata emang jalur itu sama dan si kebun pisangnya itu nggak ada. Hah? Nggak lihat kita kebun pisang. Pas turun tadi udah nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Nah, yang dikhawatirkan kenapa kita mau buru-buru pulang, karena udah kelihatan jam 4 sore itu udah kayak jam 6 atau jam setengah 7 gitu, udah gelap lah di udah sana. gelap gitu. Nah, yang kita pikirkan sih cepet-cepet pulang lah gitu kan. Kita cepet-cepet pulang, jangan sampai kita kemalaman di sana. Karena apa? Persediaan penerangan kita nggak ada, persediaan Ya, lampu iya, iya udah lah. nggak ada, semua udah nggak ada, udah habis lah. Nggak ada, Baterai makanan nggak ada, logistik makanan juga nggak nggak ada. ada. Kita cuma ngandelin pakai lampu yang dari korek. Dan di perjalanan terlihat kayak ada yang lewat atau apa, seperti hewan atau apa itu udah nggak kita hiraukan. Oh, itu ada. Ada. Yang Kayak kelebatan gitu ada. Lebat hitam atau apa, kita nggak pikirkan lah. Yang penting kita tujuan lurus, cepet-cepet nyampe di Culamega tadi. Dan kenapa kita cepet-cepet pengen nyampe Culamega? Karena di situ ada satu-satunya mata air, gitu kan. Turun ke sana, nyampe jam 7-an lah, jam 7 malam. Sampai jam 7 malam, dan di sana kita persiapan minum air pokoknya sampai ke daerah pabrik. Ya. Nah, pabrik kebun teh ini kan itu udah ada pemukiman warga lah. Pemukiman warga itu jam 9-an lah. Jam 9 malam kita kita lewat kebun teh, nyampe ke pabrik. Di sana kita coba nunggu dulu ada kendaraan mungkin lewat gitu kan. Ternyata nggak ada, kita turun lagi ke pemukiman, ke daerah namanya Gede lagi. Barukaso. Oh, Barokaso. Berarti Di udah situ, lewat ya kita. Barukaso. Di sana kita nggak yang dicari pemukiman warga. Ternyata alhamdulillah kita ketemu sama warga, dan di situ disambut baik sama warga. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan ada kabar kita masih di atas, gitu. Ditunggu ternyata sama mereka, gitu. Ada kabar juga, dan di sana kita langsung singgah di rumahnya, dan dijamu sampai nasi 1 boboko itu 3 kali ngambil lah si ibu itu teh, sama telur sama apa dimasakin atau apa dikasih aja, itu cuma kita sampai pulang pun dianterin pakai angkot, dianterin di situ. Ternyata emang yang si warga itu punya angkutan umum lah, pakai angkot pulang sampai ke rumah. Nah, ceritanya di rumah di sini gitu kan, orang tua kan pada nggak tahu kita naik. Nah, jangan ditiru juga, karena emang izin orang tua ini harus penting lah akhirnya buat kita untuk naik ke gunung atau apa, karena yang dikhawatirkan itu. Ternyata di sini nerima kabar bahwa anak-anak yang 7 orang itu naik gunung, ya, dikasih tahu sama saudara teman saya yang di Pasir Sapi. Iya. Kenapa tuh anak-anak tuh ternyata naik gunung? Tapi bilangnya cuma nginep di Gedeh doang. Ternyata naik gunung. Nah, orang tua ini yang 7 orang berkumpul dong. Nanyain gimana dan ngadain berdoa bareng. Nah, itu orang tua yang mungkin kalau misalnya salah satu keselamatan kita di gunung ini dari doa orang tua. Itu yang penting. Makanya heran loh, asli loh. Orang yang sengaja aja ya, orang yang sengaja, yang udah ahli, yang udah banyak loh yang
yang tilem di sana di Gunung Gede. Ya mungkin karena apa, sakit apa namanya, Ya mungkin kena hipotermia, Hipotermia, segala kayak macam. gitu. Terus ada yang disasarin juga, Ya. ada kisah-kisahnya sering Gitu. dengar lah kalau kisah Gunung Gede. Makanya ini heran loh, pemula terus sok-sokan pengen explore semua area puncak, dengan logistik yang sangat logistik minim. minim, gear nggak ada, sandal terompak anjir. Iya gitu. Nah itulah doa orang tua yang paling, yang mungkin yang bisa menolong lah ya gitu Ya, kan. ternyata ada doa orang tua Orang di situ tua. yang khawatir segala macamnya. Baca Yasin semua bareng. Alhamdulillah kita nyampe di rumah, dan kita di rumah total lah ini bibir semua hitam karena mungkin karena dingin, kita makanan panas di sana nggak kerasa panas, jadi hitam semua. Dan ini ternyata sampai di rumah ketahuan lecet-lecetnya sebelah mana. Gak kerasa kalau di sana lecet-lecet kayak gimana. Sendal pun nyampe rumah putus. Pas sampai rumah putus sendal. Nah itulah bertahan terumbat. Itulah ke pengalaman pertama saya naik gunung pertama, dan Paling luar biasa. paling luar biasa. Dan itu berkesan. Foto-fotonya kita juga belum musim pakai kamera DSLR Iyalah, atau apa. waktu Kita itu. juga dulu pakai kamera yang klise. Oh, kamera Kodak Ada ya. lah foto-fotonya, cuman di teman saya di sana. Itu luar biasa sekali. Wah, jadi itu para sobat Gibas semua, ini saya aja yang dengar kaget ya, luar biasa memang. Jadi kalau misalkan kalian pengen naik gunung, apa? Satu, prepare yang baik, ya, gear itu kayak alat-alat campingnya, Ya. terus alat-alat penghangat tubuhnya, logistiknya, makanan kalian bekal di sana, lalu izin orang tua ya. Betul, itu yang paling utama. Paling utama harus ada doa dari orang tua mengizinkan atau tidak. Betul. Ya, itu kembalikan kepada kalian. Lalu yang kedua, pakai jalur yang resmi ya. Yang resmi. Dia anjurkan jalur yang resmi. Gitu. Ya kalau penasaran pengen explore kayak yang Arif lakukan, ya disarankan pakai guide atau pakai juru kunci yang benar-benar tahu medan, tahu wilayah, tahu cara survive-nya gimana. Oke ya, seperti itu. Tentunya ini sangat luar biasa sih. Dan kita akan kembali tentunya dengan kisah-kisah selanjutnya yang akan kita sajikan untuk Anda. Ya, tentunya kalau bermanfaat jangan lupa like and subscribe channel kita agar kita bisa bersemangat terus untuk memberikan sajian konten yang beredukasi untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.